Oke, dari yang aku terima ya, karena kebetulan kan aku walaupun work from home, tapi memang mulai beradaptasi dengan apa namanya buka praktek online ya ibaratnya ya. Jadi aku mengadakan konsul online. Dari mereka itu sekarang udah mulai terjadi adalah kejenuhan. Mereka udah mulai bosen karena mereka sudah masuk di bulan keempat ya. Mereka masuk bulan keempat atau kurang lebih lah sekitar bulan keempat mereka work from home. Atau bahkan ada yang sudah work from office untuk beberapa orang, tapi kan untuk istri atau anak-anak ini kan masih berada di rumah ya. Jadi sekarang yang udah mulai terjadi adalah mereka mulai jenuh, mereka mulai penat. Ya akhirnya yang terjadi orang tua kayak nggak punya pilihan dan mengambil resiko untuk membawa anak-anaknya keluar rumah dengan sebentar. Namun banyak hal atau banyak keluarga yang mereka keluar tapi nggak mengindahkan protokol kesehatan. Nah ini sebenarnya yang bahaya. Sebetulnya dari awal harusnya sudah dijelaskan ya, tapi artinya nggak ada kata terlambat. Kalau misalnya kita punya anak balita terus belum sempat dijelasin nih, kenapa saya di rumah terus gitu, kenapa saya nggak bisa beraktivitas seperti normalnya. Nah sekarang ini saatnya mama papa untuk menjelaskan kepada balita kita tentang kenapa mereka harus di rumah aja. Nah tentunya untuk pengenalannya ini kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti mereka, mudah dicerna oleh mereka. Kenapa? Karena pertama, kalau kita nggak menjelaskan dari kita mengenai pandemik ini atau tentang virus COVID-19, nanti mereka itu kan kita pahami ya, balita sekarang itu kan pinter-pinter banget ya, bahkan mereka udah bisa main gadget gitu. Nah, dikhawatirkan mereka mendapatkan informasi yang salah tentang apa itu corona dan apa itu pandemik gitu. Nanti kalau mereka salah, mereka masih kecil kan, mereka tuh punya daya serap ingatannya kayak spons, jadi semua dia serap. Kalau yang dia terima yang salah, maka akan menjadi PR kita untuk membenarkan informasi yang salah dan itu akan jauh lebih panjang. Jadi baiknya memang orang tua menjelaskan kepada anak dengan gaya bahasa bercerita. Kan usia balita tuh seneng tuh kalau ibu bapaknya mendongeng tuh, gitu kan. Kasih tahu, jadi virus nih kayak apa gitu, kenapa harus cuci tangan. Jadi jelaskan ke mereka dengan bahasa yang mereka mengerti. Dengan harapan anak jadi sadar. Kalau ketika anak sadar, jadi dia bukan berarti nggak cranky ya, namanya usia segitu pasti pengennya main gitu kan. Tapi kita kayak kasih pengertian sama mereka untuk memahami mungkin waktu bermainnya nggak bisa sebebas waktu itu gitu. Kalau anak-anak tuh sebenarnya kalau stres tuh ketahuan gampang banget. Perubahan perilaku dari anak yang tadinya ceria menjadi pendiam. Anak yang tadinya dia berbinar-binar matanya, karena anak itu kan dia polos ya, jadi dia bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan gitu. Dia jadi sinar matanya kayak redup, terus dia penuh ketakutan, dia nggak mau jauh-jauh dari orang tuanya, jadi dia kayak kalau jauh dari orang tuanya dia merasa insecure, karena kan untuk anak-anak itu inner circle-nya atau keluarga adalah ring pertama untuk kenyamanan. Jadi ketika ada anak mengalami perubahan perilaku seperti itu adalah alarm pertama buat orang tua, harus peka. Ini kenapa ya kok anak saya berubah ya, kenapa ya kok anak saya biasanya ceria, kok sekarang ngumpet ya gitu, terus kenapa ya anak saya. Jadi sebenarnya anak itu gampang sekali didetect gitu ya kalau dia stres, tapi memang dia nggak bisa bicara. Nah ini saatnya orang tua untuk masuk dan bertanya ada apa sama perubahan perilaku anak itu. Jadi intinya adalah bagaimana orang tua bisa melihat perubahan perilaku, dan itu sebenarnya adalah alarm pertama yang nggak boleh diabaikan, karena khawatir itu tingkat stres anak menjadi tinggi. Kalau bicara balita ini agak susah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Biasanya kalau anak balita itu kan dia kemampuan bahasanya masih belum banyak ya, nggak kayak kita orang dewasa atau nggak kayak mungkin kakak-kakaknya yang SD gitu ya, lebih banyak kosakatanya. Biasanya kami para psikolog kalau misalnya terkait balita kami suruh mereka gambar, karena biasanya mereka akan menggambarkan apa yang mereka rasakan. Contoh kayak misalnya anak-anak kecil yang di daerah bencana alam gitu kan. Banyak psikolog-psikolog yang menjadi volunteer ke sana agar anak-anak rilis sama stresnya, maka mereka disuruh gambar. Itu ada beberapa indikator kalau misalnya gambar-gambarnya itu terkait warnanya gelap gitu, terus atau gambarnya ditarik, gambarnya yang kacau dan segala macam. Kita bisa menanya lebih jauh, kenapa sih kok kamu gambar ini gitu. Nah orang tua bisa melakukan itu kalau memang dibutuhkan, atau misalnya kayaknya ini anak saya ada sesuatu deh gitu, kayaknya saya harus ngajak ngomong anak saya gitu. Itu buat kalau misalnya buat anak yang nggak talkatif ya, yang nggak aktif ngomongnya.
Tapi kalau buat anak yang aktif itu lebih mudah gitu. Tetapi anak itu kalau misalnya ditanyanya kayak misalnya nih kita penyidik gitu ya, nanya ke orang kan nanyanya kayak ini ya, kamu kenapa seperti itu gitu. Itu otomatis si balita kita akan merasa nggak nyaman, akhirnya dia ngunci, malah dia nggak mau ngomong. Tapi kalau dia bilang balik lagi ya, kita ada bondingnya orang tua. Makanya aku suka bilang bahasa ibu itu selalu ada sampai anak di usia dewasa pun. Jadi kita bisa ngomong saya, kamu kenapa sayang gitu. Dan masa-masa yang paling enak buat ngomong sama anak itu, anak-anak balita biasa pas mau tidur tuh. Karena di saat itu kan mereka lagi merasa bahwa ibunya nih punya saya gitu, nggak berbagi sama orang lain. Jadi sambil diusapin, sambil mungkin palanya diusap-usap gitu ya rambutnya ya, terus kita ngobrol, kamu kenapa sih nak gitu, kamu biasanya suka nyanyi-nyanyi, suka ketawa-ketawa, kenapa kok sekarang diem aja. Jadi artinya coba buat nyaman biar anak mau cerita. Pertama, ketika kita merasa jenuh dengan situasi rumah, it's okay ketika kita bilang sama pasangan kita bahwa boleh ya sejenak saya me time gitu. Me time artinya bisa melakukan hobi yang mungkin udah lama nggak kita lakuin gitu. Tapi selama nggak membahayakan, nggak jauh gitu ya. Jadi artinya boleh, karena itu butuh untuk recharge. Kedua adalah kita bicara dengan pasangan kita bahwa kita sedang bosan. Karena kalau kita nggak bicara, pasangan nggak tahu, akhirnya yang terjadi yang sering adalah miskomunikasi. Dan ini akhirnya membuat lebih parah lagi kondisi di rumah. Kemudian adalah antar keluarga, di sini kan anak juga termasuk dalamnya ya. Antar keluarga ini komunikasi harus diperbaiki, di mana tenggang rasa antar satu dengan yang lain harus lebih besar. Karena kita kan ketemu setiap hari, kita ketemu setiap jam, ya kan, 24 jam itu lagi. Jadi kalau misalnya kita nggak mengendorkan ego kita, level kita masih tinggi, emosi kita masih tinggi, maka kemungkinan terjadinya konflik dan rumah tangga itu besar. Jadi kita harus menekan ego, saling tenggang rasa, kemudian saling memberikan space, walaupun kita serumah gitu kan, tetap harus ada waktu me time karena butuh recharge. Dan yang terakhir adalah it's okay kalau ibu atau ayah merasa bahwa oke, boleh ya sebentar ya saya nggak ngelakuin tugas saya dulu, karena kalau dipaksakan khawatir malah akan terjadi konflik-konflik yang lebih mendalam.